Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, nikmat Allah sangat besar dan sangat banyak untuk kita. Hingga hari ini tak mampu kita jabarkan dengan kata-kata. Semoga rasa syukur senantiasa kita sampaikan, senantiasa kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga hingga hari ini. Sahabat solihah, para ibu, para ummahat, apa kabarnya hari ini? Letihkah hari ini menghadapi kesibukan kita sehari-hari, ranah domestik yang tidak pernah selesai pekerjaannya, menghadapi anak-anak yang masih balita, yang masih batita, atau bahkan yang sedang menuju fase puberitas. Mereka semua membutuhkan perhatian kita. Para ibu, para ummahat, memang menjadi seorang ibu melelahkan. Akan tetapi, tidakkah kita kemudian berpikir atau kemudian kita mencoba melihat ya bahwa anak adalah amanah, anugerah sekaligus ujian. Pemahaman ini harus clear di benak kita masing-masing. Kenapa? Karena pemahaman inilah yang kemudian akan membuat kita mampu membersamai anak-anak kita, mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan, membersamai mereka dengan rasa syukur, dengan penuh keikhlasan, dengan kasih sayang, dan juga dengan kesabaran. Ketika kita memahami bahwa anak adalah amanah, secara otomatis kita akan menjaganya dengan sepenuh hati. Kita akan memberikan pendidikan terbaik kepada anak kita karena kita tahu dia adalah amanah yang Allah berikan untuk kita jaga. Ketika kita memahami bahwa anak adalah anugerah, maka kita akan mensyukuri segala hal yang ada pada dirinya. Kita akan mensyukuri segala kelebihan yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika kita mampu memahami makna sabar dalam mendidik anak, kita pun akan semakin berusaha menikmati setiap proses yang kita sampaikan atau yang kita tempa kepada anak-anak kita. Insya Allah dengan begitu kita akan mampu menghadapi anak-anak kita ya dengan seperti apapun kondisi mereka, bahkan membersamai mereka, karena kita yakin bahwa ketika Allah memberikan kita seorang anak 2, 3, 4 bahkan lebih dari itu, maka Allah yakin kita sebagai orang tua mampu membersamai mereka. Ketika kita memandang bahwa bukan sekedar sebagai amanah, bukan sekedar sebagai anugerah, tapi juga anak bisa menjadi ujian bagi kita. Salah satunya adalah ujian kesabaran ya. Ketika kita sudah berusaha mempraktekkan berbagai macam ilmu parenting, kita sudah berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik, tapi jangan pernah lupa bahwa ujian itu akan selalu datang kepada siapa saja, terlebih kepada kita para ibu ya, dengan berbagai macam rutinitas yang harus kita selesaikan, pekerjaan di dalam rumah yang belum selesai, ditambah lagi harus membersamai anak-anak kita, terlebih di tengah pandemi hari ini kita harus membersamai mereka dalam pembelajaran daring ya, harus ikut mengerjakan tugas-tugas mereka, harus ikut membersamai mereka menghafal dan menyetorkan itu kepada guru-guru mereka. Para ibu, para ummahat, nikmati proses ini. Ketika kemudian kita tidak bersabar atas hal ini, tidak bersabar atas kekurangan anak-anak kita, tidak bersabar atas tugas yang Allah berikan kepada kita, lantas kita mau membersamai anak-anak kita dengan apa? Kalau bukan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, dengan kesabaran yang luar biasa. Para ummu, para ibu, ya, para ummahat yang dirahmati Allah, menjadi seorang ibu memang tidaklah mudah. Untuk itu kenapa kemudian Allah berikan derajat yang tinggi untuk para wanita, khususnya para ibu. Terlebih lagi di dalam kondisi hari ini, kita diberikan narasi-narasi yang kemudian memunculkan image bahwa seolah-olah menjadi seorang ibu rumah tangga itu tidak keren. Menjadi seorang ummun warabatul bait itu seolah-olah menjadi termarginalkan. Ya, seolah-olah ketika tidak mengeksplor dirinya, mengeksplor kemampuannya di ranah publik, itu seolah-olah tidak oke atau tidak mampu memberikan kontribusi bagi negara. Masya Allah ya, sungguh-sungguh sangat memiriskan ya. Akan tetapi kemudian jangan sampai kita termakan dengan opini seperti ini. Kenapa? Karena tugas seorang ibu, al-umur batul baik, dia adalah seorang ibu, dia adalah manajer di dalam rumah tangganya, dan jangan lupa ini akan Allah mintakan pertanggungjawabannya. Para ibu, akhwati sholihah yang dirahmati Allah,
Yang kita pahami adalah bahwa ketika Allah mengaruniakan kita rahim di dalamnya, kemudian kita mengandung, kemudian kita melahirkan anak-anak kita membesarkan mereka, jangan lupa kita mendidik dan membina mereka untuk menjadi apa? Untuk menjadi anak-anak yang kelak taat kepada Robnya. Ini bukan proses yang singkat, ini proses yang sangat panjang. Berbagai ilmu parenting itu kemudian memberikan pembahasan bagaimana agar para orang tua bisa membersamai anak-anaknya. Jangan lupakan satu, niat ikhlas karena Allah. Bukan semata-mata menjadikan, wah anak ini jadi beban buat saya. Kenapa Allah berikan saya anak sekian banyak? Nanti saya gimana mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Memberatkan sekali, tidak ya. Tapi kemudian lihat, jangan lupa bahwa kelak nanti mereka akan menjadi kebanggaan kita di yaumil hisab. Kalau kemudian kita berhasil membersamai mereka, mendidik mereka untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Lihatlah apakah kemudian para orang-orang soleh yang telah mendahului kita ya, para sahabat ya, para tabi'in, mereka lahir dari rahim orang-orang biasa ya, mereka lahir dari ibu-ibu, dari rahim para ibu dan orang tua yang soleh dan soleha. Mereka membersamai anak-anak mereka, mereka menuntun anak-anak mereka dalam taat kepada Allah, bukan sekedar mengajarkan mereka terkait dengan persoalan dunia, tapi mereka menjadikan anak-anak mereka tabungan mereka di akhirat, menjadikan anak-anak mereka pewaris surga firdausnya Allah. Masya Allah. Semoga kita, tugas yang Allah berikan kepada kita berat, tapi para ibu, para ummahat, yakinlah bahwa setiap lelah yang kita curahkan, apalagi buat para ibu yang juga ikut bekerja, juga ikut berkarir, jangan lupakan tugas kita sebagai al-umarabatul bait. Kembali ke rumah ketika bersama dengan anak-anak, bersamai mereka, cintai mereka, nikmati waktu bersama mereka, ambil hikmah di setiap kebersamaan dengan mereka, pandang wajah mereka, dan lihatlah mereka bahwa kelak nanti mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Seperti apa pendidikan kita terhadap mereka, seperti apa kebersamaan kita dengan mereka, dan bagaimana kita memperlakukan mereka. Akankah kita sudah mengenalkan mereka kepada Robnya? Allah akan bertanya kelak, apakah kemudian kita sudah mengenalkan Allah kepada mereka? Rasulullah pun akan bertanya kelak, sudahkah engkau mengenalkan aku kepada anak-anakmu? Apa yang akan kita jawab? Para ibu, para ummahat, jangan lelah, teruslah bersemangat. Kita yakin setiap lelah yang telah kemudian kita curahkan, ada pahala yang akan Allah siapkan untuk kita. Anak-anak kita adalah aset kita di dunia wal akhirat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.